Di Sumatera Utara, terdapat sebuah pulau yang memiliki luas sekitar 5.121 km persegi. Pulau ini terbagi menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli. Gunung Sitoli dikenal sebagai pintu gerbang Pulau Nias, dengan kekayaan alam dan keberagaman budaya yang memikat. Gunung Sitoli didirikan pada abad ke-16 dan resmi menjadi kota otonom pada 26 November 2008. Kota ini terletak di pesisir pantai dan dikelilingi perbukitan, yang membuat wilayah ini kaya akan sumber daya alam. Pada tahun 2005, pulau ini mengalami gempa dengan skala yang cukup kuat, yang mencapai 8,7 skala Richter. Dampak dari gempa tersebut menghancurkan banyak bangunan dan menewaskan sekitar 900 jiwa. Bencana ini memicu bantuan dari berbagai organisasi nasional dan internasional, seperti Palang Merah dan UNICEF. Waktu terjadi gempa 2005, mulai 2006 banyak orang datang di Nias dan membantu bagian jalan raya, membantu bagian sekolah-sekolah, jembatan-jembatan di seluruh pulau ini. Masyarakat Gunung Sitoli masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi, seperti tari-tarian, penghormatan leluhur, dan upacara adat. Namun, beberapa aspek budaya seperti sistem kemasyarakatan tradisional dan pembagian kasta mulai ditinggalkan. Pengaruh globalisasi dan ajaran kekristenan telah mengubah cara pikir dan gaya hidup masyarakat. Dalam sektor ekonomi, perkembangan Gunung Sitoli cukup pesat. Sejak tahun 1980, pelabuhan kota ini telah menjadi pusat distribusi barang dan penumpang. Pada tahun 2014, PDRB kota ini mencapai 6,07%, didukung oleh pembangunan infrastruktur seperti Taman Ahawun pada 2015 sebagai ruang publik. Kemudian, pusat jajan malam yang dibuka 2019 menambah daya tarik wisata ini. Namun, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi, dengan PDRB turun dari 6,05% pada tahun 2019 menjadi 0,38%. Seiring berjalannya waktu, upaya revitalisasi sektor pariwisata, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur mulai mendorong pemulihan ekonomi. Salah satu contohnya adalah pembangunan Pasar Nou pada tahun 2021 yang memperkuat aktivitas perdagangan. Akibatnya, pertumbuhan PDRB Gunung Sitoli kembali meningkat hingga mencapai 3,69% pada tahun 2023. Gunung Sitoli juga memiliki potensi di sektor pertambangan, terutama cadangan batu bara di Kecamatan Gunung Sitoli Aloa. Namun, eksplorasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan kualitas dan jumlah cadangan yang ada. Selain itu, sektor pertanian memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Dengan program pertanian terpadu dan dukungan infrastruktur seperti irigasi serta jalan pertanian, hasil pertanian dapat optimal. Sektor perikanan juga memiliki potensi yang besar. Pemerintah telah memberikan kapal motor kepada nelayan Gunung Sitoli dalam beberapa tahun, yaitu tahun 2016 dan 2024. Salah satunya berukuran 0,5 gross ton. Alangkah baiknya jika pemerintah beralih ke penyerahan bantuan kapal dengan daya tampung dan kemampuan eksplorasi yang lebih baik, yang disertai dengan teknologi yang lebih canggih. Dengan ini, hasil penangkapan lebih maksimal tanpa harus melakukan penyerahan dalam jumlah yang terlalu banyak, melainkan lebih fokus pada kualitas dan efisiensi. Budidaya ikan seperti lele, nila, dan udang yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Gunung Sitoli juga menjadi tempat berkembangnya organisasi sosial budaya dan ekonomi yang kreatif, seperti Fakoli dan KSP 3. Fakoli atau Forum Anak Kota Gunung Sitoli adalah organisasi yang memungkinkan anak-anak Kota Gunung Sitoli untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung pengembangan hak anak. Program-program Fakoli mencakup pelatihan keterampilan, seminar hak anak, diskusi isu sosial, sehingga melalui organisasi ini, anak berperan sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam membangun masyarakat dan mengembangkan Gunung Sitoli menjadi jauh lebih baik. Sedangkan KSP 3 atau Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan didirikan sebagai respons terhadap kesenjangan sosial ekonomi akibat pengaruh kapitalisme yang menyebabkan kemiskinan. Koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara ekonomi dan sosial dengan menyediakan pinjaman hingga 95% dari simpanan anggota. Dalam KSP 3, setiap aliran uang akan disalurkan ke pusat, sehingga apabila ada cabang yang membutuhkan modal, mereka dapat berkoordinasi langsung dengan pusat untuk mendapatkan bantuan. Dari segi infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan terus berkembang. Pelabuhan Gunung Sitoli kini menjadi gerbang utama yang menghubungkan Pulau Nias dengan Sumatera.
Dengan jumlah penduduk mencapai 138.184 jiwa pada tahun 2024, Gunung Sitoli terus berkembang dengan pusat ekonomi Kepulauan Nias. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan manusia, Gunung Sitoli memiliki potensi besar untuk terus bertumbuh sebagai kota yang maju dan berkelanjutan. Sejarah panjangnya menunjukkan bahwa Gunung Sitoli selalu mampu bangkit dari tantangan dan siap menghadapi masa depan yang lebih cerah.